Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Untuk memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih karena Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga karena Kau masih memberi kami kesempatan, nafas yang baru di hari ini ya Tuhan, sehingga kami masih bisa menjalankan aktivitas kami Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kita, kiranya Kau memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami persembahkan kepadamu. Amin. Untuk lagu yang kedua, mari kita menyanyikan lagu Ku Kan Terbang. Lebih dahsyat lagi Indonesia. Ku kan terbang bersamamu Tuhan.
Rido mic-nya. Masih semangat memuji nama Tuhan kan? Untuk lagu berikutnya, mari kita nyanyikan lagu Tiba Saatnya. Haleluya. Biar segala kemuliaan sama-sama lebih lagi tepuk tangan bagi Allah lagi. Oh, haleluya. Mari katakan tiba saatnya. Oh, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa berdiri di hadapan, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara. Keselamatan, keselamatan bagi anak yang duduk dan bertanda. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita. Oh, haleluya. Mari singar dan gereja Tuhan katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersama. Kami percaya padamu Tuhan. Dari setiap suku dan bangsa berdiri kami Tuhan. Berdiri di hadapan anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi anak yang duduk dan bertanda. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Katakan saudara, keselamatan Yesus. Mari sama-sama yuk katakan, pujian, kekuatan, hormatan, kemuliaan. Haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya. Untuk memasuki firman kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Begini. Oh ya, pengennya kamu kenakan. Iya. Ya, kita masuk firman. Baik. Semua adik-adik, semua gambarnya harus diaktifkan ya. Setiap kita mengikuti ibadah, jangan cuman ikut dengar suara, tapi semua wajib menunjukkan wajahnya, duduk dengan baik. Kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang senantiasa mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekalipun sampai dengan pada saat ini, situasi di bumi, di negara, di tempat kami masih mewabah virus COVID-19. Tapi itu semua Tuhan tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak mengurangi rasa syukur kami, tidak mengurangi kesetiaan kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Bapa, berikan kami senantiasa hati yang taat, hati yang setia, untuk kami tetap menjadi anak taat dan setia kepada Tuhan di dalam segala situasi hidup kami. Saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu melalui Zoom meeting di dalam ibadah kebaktian anak, kebaktian remaja, kelas tanggung dan remaja. Tuhan, turunlah dengan kuasa Roh Kudus menempati hati kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti, dan firman itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Buat kakak pelayan kami yang telah Tuhan pakai untuk menyatakan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkatinya, dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melaluinya. Biarlah kakak pelayan ini hanya sebagai alat saja Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara. Terima kasih Bapak, inilah kami sudah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Yuk ya, dari bacaan remaja ya. Kita baca dulu bacaan remaja Roma pasal 12. Roma 12 ayat 1 dan 2. Yuk, kita baca. Buka Alkitabnya. Yuk. Roma 12 ayat 1 dan 2. Siapa yang sudah dapat? Boleh buka mute-nya yang sudah dapat? Boleh. Ayo dibaca. Siapa? Siapa aja boleh, Nakku? Ayo. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Keren nggak nih firmannya? Keren ya? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah pesan dari bacaan remaja. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kamu beda, karena kita beda, karena kita anak Allah. Kita akan baca Alkitab untuk renungan firman Tuhan pada minggu ini. Kita buka Alkitab kita Lukas. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Lukas 1 ayat 36 sampai ayat 26 sampai 38. Di sini kakak mau baca
Kalian semua menyimak di dalam Alkitabnya ya. Kakak akan baca. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, adik-adik semua, ini adalah firman Tuhan yang kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38 tentang pemberitaan kelahiran Yesus. Hari ini kita ini memasuki Minggu Advent atau penantian akan kedatangan Tuhan. Advent itu penantian akan kedatangan atau kelahiran Tuhan. Minggu ini minggu yang keempat, minggu yang terakhir. Sebentar kita akan menyambut kedatangan Tuhan di tanggal 25 Desember. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan ya di Minggu Advent ini. Baik, sebelum kakak bercerita tentang firman ini, baik kita akan menyimak video berikut ini. Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu, supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan anak itu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elizabeth, Maria, Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salahmu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran juru selamat. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah melihat dari video singkat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita melihat video ini, betapa bersyukurnya kita. Sangat luar biasa kasih Allah. Allah itu mau datang ke dalam dunia. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita, dia mau datang ke dalam dunia untuk kita. Melalui seorang perawan, perempuan yang masih gadis, belum bersuami, yaitu yang bernama Maria. Coba kita lihat gambar 1, Kak. Gambar 1. Ya. Seorang perawan yang bernama Maria. Malaikat Tuhan datang kepada Maria. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Maria." Ya, malaikat berkata, "Jangan takut, hai Maria." Katanya, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Itu gambar 3. Ya. "Jangan takut, hai Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Apa yang terjadi ketika Maria didatangi oleh malaikat ini? Ya, gambar 4. Ya, Maria sangat terkejut dan bertanya di dalam hatinya, "Bagaimana mungkin? Aku belum bersuami."
Tapi, ya, Maria tidak bilang, nggak mau Tuhan, nanti aku malu, nanti aku diejek. Nggak mau lah Tuhan, nanti orang tuaku bilang apa, kawan-kawanku bilang apa. Maria tidak ada hatinya, tidak ada rasa menolak. Ketika malaikat itu datang kepadanya, ketika malaikat itu berkata kepadanya bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki, Maria yang berpikir dia sebagai seorang perempuan yang masih gadis, hatinya menurut Tuhan. Dan dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini jawaban Maria. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jawaban Maria ini sungguh sangat luar biasa. Kita tahu, manusia itu banyak sekali suka berdalih. Manusia itu banyak sekali suka membuat alasan-alasan. Ya, sekalipun kadang-kadang dia tahu itu adalah tugasnya, tanggung jawabnya. Kadang manusia itu banyak membuat alasan, aduh maaf, aku lagi sibuk. Aduh maaf, banyak sekali alasan. Tapi kali ini Maria tidak membuat alasan. Coba kalau kita bayangkan kalau Maria membuat alasan, maaf Tuhan, aku ini kan masih perawan, aku belum bersuami, masa aku hamil, nanti apa kata orang. Coba kita bayangkan kalau Maria seperti itu, akankah Tuhan Yesus boleh hadir untuk menebus dosa-dosa kita? Tentu tidak. Tentu terhalang semuanya. Kasih Tuhan akan terhalang di dalam hidup kita. Tapi luar biasa, seorang perempuan yang baik, yang tulus hatinya, yang tidak neko-neko, yang selalu menurut dan taat kepada Tuhan, malah berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, adik-adik, ini nih contoh teladan. Ini nih contoh yang mau kita teladani di dalam jawaban Maria. Hendaknya kita semua seperti Maria ini. Ketika ada suara Tuhan, ketika ada suara yang memanggil kita untuk kita menjadi seorang yang lebih baik, untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, jangan suka membuat-buat alasan. Tapi seperti Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Amin. Ya. Kemudian tema pada minggu ini adalah mau dipakai Tuhan. Nah, seperti Maria, dia mau, segala sesuatu itu tergantung kepada kita mau atau tidak. Seperti kakak bilang tadi, banyak manusia suka membuat-buat alasan, berdalih-dalih. Kadang-kala tugas pelayanan pun, kadang-kadang mereka berdalih-dalih. Contohnya, siapa MC? Kamu ya, jangan aku dong. Kamu aja, aku nggak bisa, aku nggak sempat, aku pergi. Ya, kita sudah berdalih-dalih. Melakukan tugas pelayanan sering sekali kita berdalih. Tetapi Maria tidak pernah berdalih. Ya, dia malah berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Sebentar ya adik-adik ya, kakak kehilangan gambar di sini sebentar. Sebentar ya. Ya. Nah, jadi tema hari ini semuanya itu tergantung kepada diri kita, mau atau tidak. Ya, tergantung kepada hati kita, mau atau tidak. Jelas, kalau kita tidak mau, itu akan
akan merugikan diri kita sendiri. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang suka berdalih. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang suka membuat-buat alasan. Jadi seperti Maria, seperti tema kita, mau dipakai Tuhan. Nah, tadi Trido sudah baca di dalam bacaan remaja. Yuk, coba kita lihat bacaan remaja, gambar 6. Apa katanya? Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan di sini adalah apa katanya? Persembahkanlah tubuhmu. Oh, Tuhan meminta tubuh kita loh. Ya, persembahkanlah tubuhmu. Ya, Tuhan nggak minta duitmu. Tuhan nggak minta hartamu. Tuhan nggak bilang, wah karena kamu banyak uang, persembahkanlah uangmu. Oh enggak, ya. Jika kita ada orang tua kita yang kaya, jangan pikir bahwa uang orang tua kita berkenan kepada Tuhan. Itu tidak. Tuhan ingin persembahkanlah tubuhmu. Semua anak-anak harus ingat ini. Persembahkan tubuhmu. Tubuhmu hanya untuk Tuhan, bukan kedugem, bukan buat merokok, bukan buat minuman keras, bukan buat narkoba. Matamu yang ada di dalam tubuhmu bukan untuk menonton film-film porno. Paham ya? Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu. Nah, ini keras. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup. Ya, kalau zaman dulu, orang-orang Israel mempersembahkan korban bakaran. Sapi dipotong, dibakar, ya, dipersembahkan untuk Tuhan. Domba dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus katakan di dalam Injil, di dalam perjanjian baru, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana sih Kak mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Ya, masih ayat 6, masih gambar 6. Bagaimana sih kita mempersembahkan persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Contoh aja kecil, ketika kita Zoom meeting, kita nggak nunjukin wajah kita, itu sudah kita tidak menjadi persembahan yang hidup loh. Kita bikin aja gambarnya, terus kita makan, terus kita nyapu, terus kita main handphone. Kalau HP kita 2, bikin aja gambarnya, yang satu dengar suaranya, yang satu main HP. Itu bukan persembahan yang hidup, adik-adik. Itu melecehkan Tuhan. Ya, emang kamu pikir Tuhan nggak lihat kamu sedang apa? Lihat, jelas di Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, ayat 2-nya katanya apa? Ayat 1-nya, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, itu dia. Ya, kalau kita bilang beribadah kepada Tuhan, harus total. Kalau kita mau melayani Tuhan, harus total. Nggak boleh setengah-setengah. Kalau suam-suam kuku dimuntahkan. Ya, firman Tuhan ada katanya, kalau engkau panas, panas. Kalau engkau dingin, dingin. Jangan suam-suam. Kalau suam-suam kuku, hangat-hangat tai ayam, itu istilahnya suam-suam kuku, itu akan dimuntahkan. Jadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2-nya, coba Kak, gambar 7. Nah, kalau tadi Allah meminta kita untuk mempersembahkan tubuh kita, di ayat 2, jangan kamu serupa. Nah, ini lagi nih. Jangan kamu serupa. Serupa dengan apa? Jangan kamu serupa dengan dunia ini.
tetapi berubahlah. Wow, ternyata kita masih punya kesempatan loh adik-adik. Jika kita selama ini serupa dengan dunia ini, di sini katanya, jangan kamu serupa dengan dunia ini anakku, tapi berubahlah. Oh, masih punya kesempatan. Ya, puji Tuhan. Kita masih punya kesempatan untuk berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah. Supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Seperti contoh kakak kita tadi. Zoom meeting nggak ditunjukin gambarnya. Itu berarti serupa dengan dunia ini. Ya kan? Cuma dengar aja hatinya ada di mana deh. Walaupun udah begitu firmannya, tapi berubahlah. Nah, kita masih punya kesempatan untuk berubah, ya, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana sesuai dengan kehendak Allah. Kakak mau tanya Dava deh. Dava, kalau kita ibadah terus kita nggak nunjukin wajah, kita serupa nggak dengan dunia ini? Serupa Kak dengan dunia ini. Serupa. Jadi kalau yang kita kalau sebagai anak Allah harusnya bagaimana? Kalau lagi Zoom dibuka videonya. Ya, kakak yakin semua kita seperti itu ya. Yuk kita lihat lagi contoh-contoh yang serupa dengan dunia ini. Gambar 8 Kak. Nah, kita lihat nih gambar 8. Serupa dengan dunia ini. Kakak mau tanya deh untuk Deo. Mana Deo tadi? Nakku, Deo. Ini lihat gambarnya. Ada Deo, Kak? Tunggu Bi, cari dulu. Deo. Ada Bi? Ya, ada. Lihat gambarnya, Nakku. Ini gambar apa? Gambar serupa dengan dunia. Ngapain mereka? Berantem. Berantem. Berarti kalau berantem anak-anak dunia atau anak-anak Tuhan? Anak-anak dunia. Iya, anak-anak dunia. Kalau yang suka berantem, itu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kamu jangan serupa seperti itu. Kamu jangan serupa dengan dunia ini. Dikit-dikit berantem, awas lo, nggak boleh. Tetapi kamu harus menjadi anak-anak Allah. Tetapi, gambar 9 Kak, tetapi berubahlah. Coba lihat gambar 9. Tapi berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu menjadi seorang yang pembawa damai. Nah, di sini tadi ada Brema kan? Brema, coba lihat gambar ini Brema. Nggak kelihatan ya? Ada Brema. Ada Kak. Ya. Kamu lihat ini gambar apa, Nakku? Pembawa damai. Ya. Jadi kita harus berubah. Nggak boleh berantem. Tapi kita harus berubah menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Nah, coba kita lihat gambar 10, Kak Lea. Gambar 10. Ini yang paling sering nih. Suka ngambek. Ya. Disuruh mama belajar ngambek. Dinasehati mama ngambek. Marah. Ya, ini paling sering nih. Pasti nih. Nih, melawan orang tua. Ini adalah gambar yang serupa dengan dunia ini. Ya, kalau disuruh mama ngambek. Kalau disuruh mandi ngambek. Kalau disuruh belajar ngambek. Ini melawan orang tua. Jadi anak yang seperti ini adalah anak-anak yang serupa dengan dunia. Anak-anak yang serupa dengan dunia tidak berkenan kepada Allah. Tapi, coba Kak Lea gambar 11. Tapi, berubahlah. Berubahlah. Wow, kita sangat bersyukur ya.
Tuhan kasih kesempatan untuk kita yang tadi suka ngambek. Tuhan kasih kesempatan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu menjadi anak-anak yang sayang kepada orang tua. Coba lihat ini gambarnya. Aduh, sukacita banget ya. Sayang sama mama, sayang sama papa, sayang sama abang, sama adik. Itu anak-anak Tuhan. Tapi kalau anak-anak dunia, oh itu tadi cemberut, marah, ngambek, nangis. Wah, itu anak-anak dunia. Ya, itu nggak berkenan. Salah nggak berkenan ya adik-adik. Tapi anak yang disuruh mamanya belajar, mau. Disuruh mamanya berdoa, bangun tidur, nggak susah dibangunin, langsung bangun tidur berdoa. Ini anak-anak Tuhan. Anak-anak surga. Ya, sayang kepada orang tua. Terus coba lihat di sekolah. Apa terjadi gambar 12? Ayo, siapa nih yang suka nyontek? Ya, tuh, lihat tuh ada gambar anak-anak nyontek. Di paha ditulis, waktu ujian nyontek, karena di rumah males belajar. Kemudian, ada yang nyontek pakai handphone. Ada yang nyontek pakai kertas contekan. Ayo, ini pengalaman siapa ini? Ya, gambar seperti ini juga menunjukkan bahwa ini adalah anak-anak dunia. Di dalam Roma 12, tadi katakan bahwa jangan kamu serupa dengan dunia ini. Tapi, gambar 13 Kak Lea, tapi berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang tadi males belajar, nyontek, kerjanya berubah. Menjadi anak Tuhan, rajin belajar. Ya, kalau belajar itu biar asik, kuncinya harus sukacita adik-adik. Kalau belajar pakai ngambek, wah itu bagaimanapun kita nggak bisa mengerti tentang pelajaran. Tapi kalau kamu semua, kalau belajar itu sukacita. Mau belajar cuci dulu mukanya atau mandi dulu. Terus nyanyi dulu, baru belajar. Pasti hatimu sukacita. Pasti kamu terus diberkati Tuhan dan kamu mengerti tentang pelajaranmu. Ya, jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu menjadi anak yang rajin belajar. Ya, nah seperti tema kita mau dipakai oleh Tuhan. Ya, kita berubah oleh pembaharuan budi menjadi anak yang berguna nanti. Ketika engkau menjadi anak yang berguna, engkau pasti katakan, Tuhan, aku mau dipakai olehmu. Coba kita lihat, kakak mau bercerita tentang seorang kisah seorang perempuan, ya, kakak perempuan. Nah, kita lihat gambarnya ini. Ini udah ada yang tahu pasti ini ceritanya, ya. Kakak mau tanya Cinta, ada Cinta? Kak Lea, ada Cinta, Kak? Bentar ya, Bi, dicari Ya, dulu. Kak. Cinta. Ya. Apa jawab? Cinta tahu kisah tentang yang gambar pada video pada layar ini? Enggak, Kak, baru tahu. Baru tahu. Ya, nggak apa-apa. Ini adalah seorang perempuan yang bernama Butet Manurung. Ya, dia mau mengabdikan dirinya untuk gambar 15, Kak. Untuk mengajari anak-anak primitif di pedalaman, di hutan, di daerah Jambi. Keren nggak? Ya, seorang anak gadis loh, belum berkeluarga, ya. Orang tuanya berkecukupan, dia bukan dari orang tua miskin, dia orang tuanya berkecukupan, tapi dia mau memakaikan dirinya untuk berguna bagi orang lain. Dia mau mengabdikan dirinya berguna bagi orang lain. Dia pergi ke pedalaman, hutan, di tengah hutan di daerah Jambi. Dia mengajari anak-anak primitif yang tidak mengerti baca tulis. Dia mengajar. Keren nggak? Ini dia nih. Seorang
yang mau memakaikan dirinya untuk Tuhan. Ya, anak gadis pergi ke dalam tengah hutan, emang dia nggak takut? Ada ular, ada harimau mungkin, pasti takut. Tetapi ya, seorang Butet Manurung ini dia nggak memperhitungkan penampilan, dia nggak memperhitungkan hal-hal yang dipandang manusia baik, tetapi dia memprioritaskan Tuhan, mengabdikan, memakaikan dirinya untuk bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi anak-anak primitif di tengah hutan loh. Ya. Nah, ini dia contoh seorang yang mau dipakai oleh Tuhan. Kemudian ada satu kisah lagi dari Cina. Nih, coba kita lihat gambar 17. Nah, ini coba bayangkan. Ya, seorang dokter. Ya. Dr. Ji Zhengyong dari Cina. Dia berkaki satu loh. Ya, seperti Maria tadi, dia nggak membilang, Tuhan, aku masih perawan, mana mungkin aku melahirkan anak. Nah, Dr. Ji Zhengyong juga begitu. Tuhan, kakiku satu. Mana mungkin aku pergi-pergi ke desa-desa yang nggak bisa, yang nggak ada jalannya ke mobil. Dia nggak bilang, tetapi luar biasa. Dr. Ji Zhengyong, seorang dokter di Cina, ya, pada umur 17 tahun, dia kecelakaan yang harus mengamputasi kakinya. Setelah setahun dia berhenti sekolah, dia lanjutkan sekolah kedokterannya. Setelah dia menjadi dokter, dia kembali ke kampung dan dia melayani orang-orang yang sakit di pedalaman-pedalaman di daerah kampungnya dengan berjalan kaki. Bayangin, berjalan kaki. Dia mengunjungi orang-orang yang sakit ke rumahnya, ya, tanpa meminta bayaran. Luar biasa. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, syaratnya mau dulu, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memperlengkapi, harus mau dulu. Kalau nggak mau ya nggak bisa bilang apa-apa. Ya, kita lihat bagaimana tadi Butet Manurung dan juga seorang dokter dari Cina ini. Umur 17 tahun harus diamputasi kakinya, tetapi dia mau dipakai oleh Tuhan sehingga setelah dia menjadi dokter, ya, dia melayani orang-orang sakit yang ada di kampungnya, bukan orang yang sakit datang ke kliniknya. Ketika ada yang sakit yang tidak mampu datang ke klinik, dia berjalan kaki mengunjungi. Luar biasa. Adik-adikku yang kekasih, hidup kita ini seperti itu, nakku. Tuhan menginginkan kita mempersembahkan hidup kita ini untuk Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Hidup kita hanya sementara. Ada lagu sekolah minggu gini. Di dalam dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Sekalipun mendapat tantangan, seperti Dr. Ji dan Butet tadi, contoh pada minggu ini yang kakak buat, tetapi pasti mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Ya, karena mereka mau memakaikan hidupnya, ya, walaupun banyak tantangan, menderita, walaupun banyak rintangan, tetapi yakin kakak bahwa setiap orang yang seperti ini, hatinya, hidupnya akan bahagia dan sukacita. Dan juga kita ditantang oleh Tuhan, maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Apa jawaban kita? Coba gambar 20. Kata Tuhan, maukah engkau dipakai oleh Tuhan?
Apa jawaban kita? Coba siapa yang jawab? Unika? Unika mana? Maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Unika? Unika? Maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Kak. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Mau. Aku mau dipakai. Ya, bagus. Coba Ena, mana Ena? Iya, Kak. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Mau, Kak. Bagus. Cia, mana Cia? Iya, Kak. Ih, bagus banget nakku. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Mau. Bagus. Kemudian ada siapa lagi? Ada Andika. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Mau, Kak. Ih, bagus. Kemudian ada Regina. Regina mana? Ya, Kak. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan aku? Mau. Ya, jaga insting baik-baik ya. Ya, Kak. Harus insting ya. Iya, Kak. Oke. Epin, mana Epin Doansa? Iya, Kak. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Mau, Kak. Jawabnya, aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Bagus ya. Halo semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema kita, aku mau dipakai oleh Tuhan. Kakak yakin dan percaya bahwa kalian semua anak-anak yang baik, anak-anak yang taat dan sayang kepada Tuhan dan kepada orang tua. Kakak yakin kalian anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu senantiasa hendaklah hatimu mau dipakai oleh Tuhan. Seperti di dalam bacaan remaja yang kita baca di dalam Roma tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ingat ini yang penting, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Ya, kalau mau dipakai oleh Tuhan, tadi kakak udah tanya, mau dipakai oleh Tuhan, mau kak? Artinya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan suka ngambek, jangan suka marah, jangan suka berantem, jangan suka nyontek, jangan suka apalagi ngerokok ya, nggak boleh ya nak ya, nggak boleh ya. Nah, setiap anak yang selalu berdoa, baca firman Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan inginkan, itu adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia. Ya, seorang anak kalau menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan pasti berkenan, Tuhan sayang sama kamu, dan hidupmu akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Baiklah, itu tadi firman Tuhan kita. 5 hari lagi kita akan menyambut, memperingati hari kedatangan, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Patutlah kita bersyukur, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita selamat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, dia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dan setiap anak katakan di dalam hatimu, aku mau melayani Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Seperti Engkau mau mengasihi kami. Seperti Engkau mau datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Kami pun mau Tuhan dipakai oleh-Mu. Bapa, sentuh hati kami Bapa, ketuk hati kami supaya kami boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terlebih-lebih anak-anak kami yang masih tanggung dan remaja. Tuhan begitu banyak
pergaulan-pergaulan yang menarik kehidupannya untuk menjadi anak-anak dunia. Saat ini, biarlah Bapa, Engkau menempati setiap hati anak-anak kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dia tidak seperti dunia ini, tetapi dia boleh tetap menjadi anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kembali ke Kak Lea. Oke, terima kasih, Bi. Oke, adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Yang persembahan ini nantinya akan dikumpulkan bersama dengan persembahan orang tua kita dan diberikan kepada pengurus sektornya masing-masing. Sudah disediakan semua persembahannya? Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi satu lagu. Lagu Karo ya, kita belajar bahasa Karo, kita menyanyi lagu. Bentar. Kita menyanyi lagu Isekin Kami Enda O Bapa. Saatnya kita akan mau berdoa persembahan. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, dan kami juga tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan, berkatilah tangan-tangan anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan pada hari ini. Dan biarlah persembahan kami ini dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, dan saat ini, kita akan mendengarkan momo dari pengurus remaja. Ada? Cinta? Ido? Ada Kak. Oke. Shalom semuanya.
Untuk MC minggu depan itu ada Bima sama Jiko. Dah, itu aja, Kak. Oke, karena Bima sama Jiko tidak ada di Zoom, nanti dihubungin aja ya. Iya. Oke. Tanggal 25 kita tidak ada ibadah Zoom, tapi kita mengikuti ibadah live streaming dari Modramen. Link YouTube-nya nanti segera dikirim di grup masing-masing. Oke? Jam berapa, Kak? Nanti menyusul ya, Dava. Oh. Oke, kita mau doa syafaat. Ada yang mau didoakan? Kita mau bernyanyi dulu satu lagu ya sebelum kita berdoa syafaat. Tapi ada yang mau didoakan? Udah tuntas semuanya, Kak. Udah tuntas semuanya, Bi. Katanya si Dapa. Terus ada lagi? Ada yang mau pulang kampung mungkin? Kecuali yang belum tuntas corona. Wede. Udah dapat rapot ya, Dava ya? Belum. Oh, belum. Oh, ya. Lagi menunggu hasil, Bi, semuanya. Supaya hasilnya semuanya baik-baik saja. Sudah, sebelum kita berdoa syafaat, kita mau nyanyi satu lagu. Bang Trido yang bawa. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, marilah kita menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Sudah, Bi. Halo? Oh ya, sekarang kita doa syafaat. Baiklah, anak-anak semua, mari kita siapkan hati kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. 1 menit kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Coba berdoa pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Apa yang mau diminta, Kakak beri waktu 1 menit. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, marilah Engkau Tuhan tetap mengasihi setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Biarlah segala permohonannya, Tuhan boleh memberikan yang terbaik dalam setiap permohonan doa daripada anak-anak-Mu ini. Ya Bapa, seperti pujian kami, mengikut Yesus adalah keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walaupun sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Demikianlah pujian kami kepadamu Tuhan. Mampukanlah kami, terkhusus anak-anak-Mu yang masih kecil, dalam usia yang masih muda, kelas tanggung dan kelas remaja. Bapa, Engkau memperlengkapi dan menguatkan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Ya Bapa, Engkau membimbing setiap anak-anak-Mu ini, supaya mereka tetap berjalan mengikut Yesus. Mereka tidak akan pernah mengingkari Engkau adalah Bapa dan Juru Selamatnya. Ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus melingkupi anak-anak kami semua Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk semua orang tua daripada anak-anak kami. Berkatilah setiap orang tua anak-anak kami Tuhan saat ini dalam segala situasi hidup mereka. Bapa, kami tidak tahu satu persatu keberadaan setiap orang tua anak kami. Kami mengingat Tuhan, orang tua anak kekasih kami Eci, naras kami Bapak Rifel. Ya Bapa, Engkau tetap memberikan kekuatan, Engkau memberikan ketangguhan iman. Sekalipun dia masih harus terus menjalani proses hemodialisa, tapi Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mereka boleh tetap bersukacita dalam segala situasi. Tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Saat ini kalau Engkau mau, Engkau boleh menjamah dan menyembuhkannya, karena mujizat-Mu nyata dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Juga kami mengingat orang tua kami, mungkin ada yang sakit, kami tidak menyebutnya satu persatu dimanapun orang tua kekasih kami ini. Tuhan lawat dan Tuhan beri kesembuhan. Ya Bapa, berkati setiap orang tua kami dalam pekerjaannya. Engkau melimpah-limpahkan berkat materi. Engkau memberikan berlimpah-limpah berkat kesehatan. Untuk mereka boleh melakukan segala aktivitasnya sehingga berkat itu boleh mencukupkan segala kebutuhan kehidupan daripada keluarga-keluarga anak-anak kami ini Tuhan. Ya Bapa, saat ini Engkau juga kiranya memberkati kalau saat ini ada yang di tengah perjalanan bepergian ke kampung atau kemanapun Tuhan. Setiap keluarga atau anak kami atau orang tua, biarlah Tuhan memberkati perjalanan mereka sampai di tujuan bersukacita bertemu dengan seluruh keluarga. Terima kasih Bapak, kami percaya lindungan Tuhan tetap ada di dalam perjalanan mereka. Dan Tuhan, saat ini kami juga bersyukur ujian anak-anak kami telah selesai. Kami percaya Engkau tetap memberkati anak-anak kami. Dan kalaupun anak-anak kami akan menunggu hasilnya, biarlah Tuhan, dia boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kalaupun ada anak-anak kami tidak mendapatkan hasil yang terbaik, berikan roh pengertian baginya Tuhan, supaya ini boleh menjadi penyemangat bagi mereka, untuk mereka boleh lebih giat lagi, boleh lebih keras lagi, untuk belajar, sehingga dia boleh menjadi anak yang lebih berkualitas. Bapak, saat ini kami berdoa buat anak-anak kami yang ikut di dalam Zoom meeting. Kami berdoa buat Deo, buat Brema, buat Ena, buat Tia, Nike, buat Ayu, buat Rido, buat Andika, Cinta, Regina, Epin, dan mungkin ada yang kami tidak sebutkan namanya. Inilah anak-anak-Mu yang setia, Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak yang setia yang berkenan kepada Tuhan. Mereka semua sudah berjanji mau dipakai oleh Tuhan. Bapa, Engkau senantiasa tetap memimpin, membimbing, menuntun anak-anak kami ini
sehingga anak-anak ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada semua orang. Juga anak-anak kami yang saat ini belum ikut di dalam ibadah KAKR pada minggu ini, ya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka. Kasih-Mu juga ada di dalam hidup mereka. Ya Bapa, inilah doa kami Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah KAKR via Zoom meeting ini. Tuhan memberkati kami semua, memberkati semua pelayan-pelayan KKR. Sehingga melalui ibadah kami boleh terus bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan nama-Mu saja kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Bapa, ampunkanlah salah dan dosa kami. Sehingga kami tetap layak menjadi anak-Mu. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih buat Bibi atas firman-Nya yang sudah ditaburkan kepada adik-adik semuanya. Oke, sebelum kita keluar dari Zoom ini, mari kita berfoto. Yang mukanya masih ditutup-tutupin, silahkan dibuka, Bu. Ini Fernando Ginting, Abel, Bill, mana nih? Dia tuh kan raja menutup video. Oh ya, Ibu Ernawati. Ayo, semuanya ya. Regina. Peter mana nih? Oke, kita mau foto ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sabar sebentar. Bentar ya. Bentar aja. Bentar. Oke, kita mau foto sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat ya semua ya. Dadah. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa makan ya. Terima kasih Bang Trido. Keluar ya. Terima kasih, Kak. Bye-bye. Bye. Hai. Jesslyn giginya mana tuh? Udah keluar. Bye-bye semuanya. Abel baru connect nih. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Makan apa, Bi? Nggak hidup mic-nya, Bu. Bukan kerupuk sanda aja lah. Bibi nggak masak? Enggak. Lapar banget nih udah. Ngibur. Apa? Mau ke gereja jemput Rara. Oh, Karang nggak bawa motor?